Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam. Selamat pagi Bapak. Om Swastiastu. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada Tiang. Jadi dalam kesempatan ini saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Jembrana dalam kesempatan ini ingin mengajukan beberapa pertanyaan wawancara terkait Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di SMP Negeri 3 Meluyung. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Pak Budi. Kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral yang ada di SMP Meluyung. Nah, kalau kita identifikasi sebenarnya kan terkait dengan lebih banyak kepada warga sekolah, gitu. Pertama mungkin dari guru, mungkin staf tata usaha, dan juga mungkin siswa, gitu. Nah, dari yang ada itu bagaimana caranya kita mengidentifikasi? Nah, tentu kalau tidak berdasarkan laporan, paling laporan itu kan merujuk kepada aturan yang ada. Jadi kalau siswa terkait dengan tata tertib, kalau guru mungkin terkait dengan aturan-aturan yang sudah berada di atasnya, gitu. Nah, itu apakah itu dari laporan ya atau dari sampaikan langsung oleh yang bersangkutan. Lanjut pertanyaan kedua Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Terkait dengan dilema etika yang ketika diambil keputusan itu sama-sama benar, ya, diambil keputusan kedua-duanya memiliki kebenaran yang sama, tetapi harus kita putuskan paling tidak kedua-duanya bisa dijalankan dan tidak merugikan satu dengan yang lain. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral, nah tentunya kita lakukan identifikasi, terus setelah itu kita duduk bersama, artinya berdiskusi dengan hal tersebut, setelah itu baru kita ambil sebuah keputusan. Gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dalam dilema etika yang paling efektif adalah berdiskusi, terus setelah itu duduk bersama, terus yang berikutnya mungkin kita bisa mengajak teman sejawat mungkin yang lebih senior, atau kita menggunakan tim manajemen dalam mengambil keputusan tersebut sehingga semuanya itu bisa berjalan secara efektif. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya tentu berat nih, dari satu sisi harus memberikan keadilan kepada si pemohon atau si yang berkasus begitu. Di satu sisi kita juga harus mempertimbangkan karena keputusan manapun yang dipilih paling tidak terlalu banyak merugikan, tapi paling tidak semua bisa berjalan sesuai dengan harapan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Mungkin tergantung situasi, tergantung situasi. Kalau cara tertentu, jadwal tertentu kita memang tidak ada, tetapi
tapi paling tidak sesuai dengan laporan yang ada, sesuai dengan permohonan. Nah, tadi dikatakan sesuai dengan situasi. Jika situasinya memang pada saat itu memang diputuskan harus memilih, nah itu kita juga harus memberikan pilihan, tetapi paling tidak ada konsekuensi yang mungkin harus dipertanggungjawabkan pada pilihan tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktornya mungkin lebih banyak berdiskusi, terus saling mengenal satu dengan yang lain, terutama rekan kerja. Terus yang ketiga mungkin terkait dengan pelibatan teman-teman sejawat dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Banyak hal sih yang bisa kita pelajari dari sana. Paling yang pertama adalah bisa memahami masing-masing rekan kerja, dan tentu juga sebaliknya begitu, dia bisa memberikan rasa berkeadilan di antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga juga tentu terkait dengan pembelajaran. Jika di kemudian hari mungkin ada hal yang demikian yang terjadi kepada teman-teman guru yang lain, artinya kita sudah pernah membuat keputusan, mengambil keputusan tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin dari sekian banyak pertanyaan dapat membantu saya ke depannya ketika kemudian hari sebagai pemimpin Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, Bapak, terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan buat dia. Ini perkenalan dulu, ya Imadi Budatnyana, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Jemberana. Pada kesempatan ini saya menyita waktu sebentar terkait dengan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di SD Negeri 3 ini. Untuk pertanyaan pertama Ibu, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Budi atas kepercayaannya kepada saya. Untuk di sini saya bisa berbagi sharing terkait dengan kasus yang pernah terjadi di sekolah saya. Nah, di sini kalau saya lihat dari pertanyaannya itu membedakan antara kasus dilema etika dengan rujukan moral. Untuk kasus dilema etika itu kan prinsipnya kebenaran melawan kebenaran, dan kasus rujukan moral itu kan kebenaran melawan kesalahan. Itu kita identifikasi di sana saja. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Oke. Nah, di sini kalau dilihat dari pertanyaannya itu kan ada kasus dilema etika lebih menjurus ke sana. Lebih baik kita identifikasi terlebih dahulu dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kasus-kasus tersebut, nantinya supaya kita tidak menyimpang dalam pengambilan keputusan. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Di sini saya mengidentifikasi terlebih dahulu kasusnya masuk kepada kasus mana ranahnya, kemudian kita apa penyebabnya, kita bisa mencari tahu bagaimana nantinya kita bisa melakukan sesuatu untuk pemecahan masalah daripada kasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau di sini saya melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di sekolah, terutama pada guru, staf tata usaha, komite sekolah, dan yang lain, masyarakat sekitar, orang tua murid. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang merupakan tantangan di sini mengambil keputusan bagaimana kita memilah yang mana yang harus kita putuskan dan harus mengabaikan salah satu nilai yang memang sama-sama bernilai benar misalnya. Itu yang merupakan tantangan saya. Mana yang
mengambil keputusan di antara dua nilai kebenaran. Mana yang harus dipilih? Yakin. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, baik. Di sini saya ada jadwal ya. Kalau seandainya ada kasus-kasus seperti itu, kita jadwalkan 1 minggu itu ada 1 kali kegiatan. Dan kemudian kalau memang kasus tersebut bersifat insidental, maka harus diselesaikan pada saat itu juga dengan melihat berbagai prosedural yang ada. Nanti di sana kita bisa sharing dengan teman-teman melalui kegiatan komunitas, atau ketika itu langsung kita selesaikan, maka kita bisa menghadirkan peserta didik atau anak yang bermasalah atau yang berkasus. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah itu sebenarnya sering pendapat dengan teman-teman. Makanya di sini kolaborasi dengan seluruh warga sekolah itu yang paling diutamakan di sini. Ini dari Bapak Ibu guru, kemudian dari yang lebih tahu tentang keadaan sekolah di sini kan komite sekolah yang ada. Itu yang paling penting dengan halinya tentunya. Yang terakhir itu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, jadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika benar melawan benar yang mengabaikan salah satu nilai untuk mencapai sebuah keputusan, di sini saya harus lebih belajar dan belajar lagi dalam menghadapi berbagai bentuk kasus yang nantinya terjadi di sekolah. Nah, kemarin kan ada pembelajaran yang ada 9 langkah, yang ada 4 prinsip itu yang menurut saya perlu untuk saya pelajari. Ya. Terima kasih Bu Nyi. Jadi mungkin dari sekian pertanyaan itu sangat membantu saya nantinya jika menjadi seorang pemimpin. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Nyi. Sama-sama Bapak. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam